Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi wa sallam. In azana rabbukum la yashakara lazidannakum wa la yashakara na'ibadakum wa qala inna a'tayna Asal dari Rabbika Asal dari Rabbika Inna syari'aka Allah Nama yang paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat karena sehat dan kesempatan kita bisa bertemu lagi dan ini dimakan sering dilupakan oleh banyak manusia. Maka dari itu mudah-mudahan dengan pengajian terus akhir dan ini dimufalah ini merupakan keutamaan yang banyak seperti kita orang insyaallah. Dan apalagi ini masih berada di 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana disampaikan Amin Bayamin al-Amru Shalih Iha Abdullah Ihadi ayam, jadi ayamnya syam. Walau ya Rasulullah walal jihad fisabilillah wala wal jihad fisabilillah illa la kharaja ibadihi wa nafsihi wa yahus illa bila bisyai Muhammad Abu Dawud Al-Majah. Jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan yang sangat baik ini di hari-hari yang baik ini, di mana amal saleh dalam hati yang lain tidak hanya lebih dicintai tapi lebih agung, a'dhamu, ahabbu wa a'dhamu, lebih agung. Bahkan amal jihad saja masih kalah kata Rasulullah, kecuali orang yang jihad dengan membawa jiwa, raga dan hartanya kemudian tidak kembali sedikit pun, hartanya habis dirampas oleh musuh dan raganya terbunuh syahid. Itu yang mungkin disebut dengan amal. Maka alangkah rugi kalau kita itu tidak memanfaatkan hari ini. Jadi tinggal 1-2 hari ya, 2 hari. Nah, maka untuk ini puasa Arafah itu salah satu manfaatnya adalah bisa mentakdir sangat madiyah dan baqiyah. Di satu hari berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa setahun al-madiyah yang sudah berlalu dan al-baqiyah yang akan berlalu akan datang. Di 2 tahun 1 hari bisa menghapus dosa 2 tahun. Ini karena keutamaan puasa Arafah dan kiamat di hari-hari yang mulia. Jemaah rahimakumullah, dan ibadah yang utama selain puasa yaitu takbiru inna at-takbir wa tahmid wa tahlil. Perbanyaklah di dalam hari-hari itu takbir. Takbir atau orang sini mengistilahkannya adalah takbiran. Nah, kalimat takbiran itu sendiri dalam hadis ada 2 macam. Jadi ada hadis yang
kalimat takbirnya yaitu 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau yang dikali itu berdasarkan lewat yang ada itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan masih banyak hadis yang lain. Jadi kita itu seringnya adalah yang memakai 2 takbir. Walaupun di tempat lain ada 3 takbir ya. Ya, apa? Jadi harusnya itu apa sebelumnya takbir 2 dan 3 itu dalam konteks kaus ya. Oh ada yang 2 dan 3 mungkin barangkali ada masuk. Ya, jadi di sini tidak apa namanya dalam asbabul wurudnya itu tidak dijelaskan, tapi di sini berarti Rasulullah itu memang pernah melakukan 2 masa takbir, bahkan mungkin yang lain. Nah, artinya takbir itu intinya yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala intinya. Adapun kalimatnya yang paling utama adalah Allahu Akbar. Tentang kemudian ada perbedaan di akhir atau selanjutnya itu karena memang sebagai rahmat. Jadi perbedaan dalam agama harus kita pandang sebagai rahmat atau kasih sayang Allah, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Karena yang namanya manusia itu bersifat bosanan. Ya kalau hanya monoton itu saja itu mungkin jadi bosan. Maka oleh Allah dan Rasulnya itu jadikan jadi bermacam-macam. Masuk takbir ini bacanya banyak, termasuk bacaan sholat itu ya, bacaan sujudnya bacanya banyak, bacaan ruku bacanya banyak. Hanya yang pokok itu bacaan Fatihah. Surat ya boleh ya, beberapa surat silahkan. Berarti kan menunjukkan perbedaan atau bermacam-macam atau tanawu dalam hal ini dalam istilah syariat itu menunjukkan betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, karena memang manusia punya sifat bosan dan tidak bosan ya macam-macam. Itu menurut saya seperti itu. Jadi sekali lagi ini sebagai contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang perlu ya saya ingatkan, memang kadang-kadang karena mungkin belum teliti atau mungkin belum tahu kalimat takbir yang sebetulnya, kadang pengucapannya agak sedikit ya saya kira sedikit keliru ya. Jadi kalimat takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar kalau 2 kali, kalau 3 kali berarti Allahu Akbar tanpa itu. Terus la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi wallah bukan Allah. Makanya di sini perlu diperhatikan, kalau memang kalimatnya itu diwasal, ya boleh bahwa jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallah. Itu berarti diwasal, ya. Makanya la ilaha illallah, wallah. Nah, karena diteruskan. Tapi kalau berhenti di la ilaha illallah, nah kan berhenti. Ini terusannya wallahu akbar. Lawannya ya. Bukan la ilaha illallah wallahu, ini berarti keliru. Karena kalimatnya adalah makanya wawu bukan dua. Bukan seperti yang di surat Al-Ikhlas kan qul huwallah ya. Jadi nggak sama. Makanya ini harus ya sedikit koreksi, kadang-kadang banyak di musola masjid itu yang pakai wawunya seperti qul huwallah. Padahal kalimatnya adalah wallahu akbar. Jadi wawunya bukan wawu kosam, ada wawu kosam, ada wawu ini wawunya wawu atof. Jadi menunjukkan bahwa dan itulah Allah yang maha besar, itu maknanya. Nah itu. Nah kemudian takbir sebagaimana sering disampaikan ada 2 macam, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu berarti di awal 1 Hijriah, 1 Dzulhijjah kita disuruh untuk berbanyak takbir. Silakan ya, mau takbir di mana saja. Boleh keras ya boleh. Ya, cuman kadang-kadang karena belum umum, nah ini perlu diumumkan dulu. Ada umum silakan takbir ya. Berarti yang dilakukan oleh para sahabat
sahabat ketika 1 Dzulhijjah mereka itu bertakbir di pasar-pasar. Yang ikut ya ketika sudah ada yang mengawali, yang lain pada ikut ya. Terus menunjukkan itu berarti dianjurkan. Nah, cuman di sini kan kalau mamanya dimulai dianggapnya kayak dengan takbiran dewa guru bodoh dulu kok ya. Takbiran yang pentingnya wong sing ora. Karena belum umum ya. Makanya kadang-kadang kan orang susah. Nah, karena belum umum ya terus dianggap sesuatu yang kan orang-orang Indonesia terutama itu ya. Jadi orang itu melihat umumnya. Jadi sesuatu yang salah kalau sudah umum dianggap benar. Sebaliknya sesuatu yang benar kalau belum umum dianggap benar salah. Nah, itu makanya kita harus tahu tentang syariat ini biar tidak kaget dan biar tidak menuduh hal-hal yang tidak. Ini ya yang muqayyad itu mulai besok pagi setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh Arafah kita dianjurkan untuk takbiran sampai akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu akhir asar dari asar yang Senin asar terakhir itu takbir muqayyad dan penutupan. Itu penjelasan tentang takbir. Nah, manfaat takbir ini kemarin sudah dijelaskan dalam pengajaran pagi ya. Jadi betapa ketika orang itu sudah mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar itu artinya kan Allah Maha Besar. Berarti semakin orang itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala, nah berarti menjadikan selain Allah itu kecil. Maka insya Allah orang yang sudah senantiasa terus menerus mengagungkan Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya maka insya Allah bersama Allah dan izin Allah permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh orang tersebut akan menjadi kecil. Ini banyak fakta dan contohnya. Jadi betapa orang itu yang namanya masalah kan pasti orang punya ya. Masalah keluarga, masalah kerja, masalah teman, masalah tangga, semuanya setiap orang pasti punya masalah. Akan tapi tidak semua orang bisa menyelesaikan masalah dengan mudah. Bahkan ada masalah yang sepele saja kadang menjadi rumit. Ini karena mungkin salah satunya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau dekat dengan Allah ya was, insya Allah ya masalah itu akan dimudahkan oleh Allah. Masalah yang berat akan menjadi ringan, masalah yang besar akan menjadi kecil. Ini bersama Allah bisa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya pasti bisa karena Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Ini makanya dengan banyak takbir kepada Allah bisa dimudahkan rezekinya, bisa dimudahkan masalah-masalahnya, bisa didekatkan rahmatnya ya. Bisa diperbaiki kehidupannya, keluarganya. Nah, dan banyak lagi manfaat-manfaat dari zikir takbir ini. Nah, makanya takbir Rasulullah berwasiat takbiru. Nah, perbanyaklah kalian takbir ini takbir. Dan dalam kalimat yang utama banyak mengagungkan Allah SWT. Berikutnya ya setelah punya banyak ibadah yang harus kita kerjakan di bulan-bulan atau di hari-hari ini termasuk haji, cuman haji ini tahun ini nggak bisa ya, tidak tahun ini berangkat. Tapi ada orang Indonesia dari sana ada. Karena Aceh ya. Ada. Iya. Jadi Tidak tahu gimana caranya. Daftar online katanya. Khusus. Katanya orang Aceh sudah punya badan di sana dan puluhan tahun di sana sih mungkin bisa katanya ya. Nah ini untuk yang selainnya nggak bisa ya, masuk negara-negara lain. Kadang orang menyalahkannya malah corona itu gara-gara corona ya, maka haji. Hajinya gara-gara corona apa gara-gara siapa nih? Ya aslinya sebetulnya gara-gara manusia juga ya.
Karena kan dalam Al-Quran sudah jelas, ketika kebanyakan penduduk bumi ini bermaksiat kepada Allah, maka yang akan datang adalah wabah, musibah, bahkan siksa. Di dalam Al-Quran kan dalam Qisasul Anbiya beberapa kisah Nabi termasuk di situ dalam kaum-kaumnya. Kita masih mengatakan untung corona, ya, orang atom, ya. Coba bayangkan bagaimana musibah yang menimpa Bani Israel, ya, diberi wabah kodok, tumak darah. Kodok kan nyata ya, kan mangan anak kodok, kan anak kodok, kan anak kodok, kan lain biasa anak kodok, stres ya. Terus turu ya. Stres betul-betul stres. Gak bisa tidur, gak bisa bekerja, gak bisa apa-apa. Rumahnya orang kayak komer, hidup, ya, jadi batu. Tidak hanya manusia, rumah akan hancur semuanya. Nah, dan sekarang kan juga banyak orang-orang yang mengikuti kaumnya Nabi Lut, ya, di dunia ini. Nah, jadi sekali lagi, ya walaupun corona ini sebagai musibah, tapi kita umat Nabi Muhammad masih dikatakan untung, ya. Untung corona semaraton. Ya. Tahu ada sebuah corona kayak apa? Kata kayak sih paling apa kan kebarepot ya. Jadi ini kayak kaya. Aslinya sih kayak apa kan mata manusia tuh bisa melihat langsung. Nah ini ya, jadi ketika manusia itu di bumi kebanyakan adalah orang yang beriman dan bertakwa, yang itu bukan wabah tapi berkah, rahmat, rezeki akan didatangkan oleh Allah dari langit dan bumi. Ada pengajian-pengajian seperti ini ya, yang akan mendekatkan diri kepada Allah, ini harus terus kita galakkan. Walaupun tadi ya masih ngerti kena corona, ya, arti jawabannya corona, corona pengajian, corona salah jamaah, corona ya kumpul-kumpul. Nah, jadi itu sebagai pelajaran yang harus kita sikapi. Tetap kita harus berproduktif kalau saya pemerintah produktif kalau di kumpul ini. Nah ini jadi kembali kepada amaliyah di bulan Dzulhijjah. Yang paling utama setelah haji ya ada di dalamnya adalah kurban. Kita bahas kurban. Jadi beberapa pembahasan tentang kurban ini dari mulai siapa yang wajib berkurban, untuk siapa ada berkurban, bagaimana korban itu kalau atas nama orang sudah meninggal, bagaimana korban tentang serupannya, apakah seperti zakat yang harus pada orang-orang tertentu seperti zakat mal, kan orang tertentu ada 8 asnaf, fakir, miskin, gharib, al-amil, sabil, musabil, budak, anak itu 8. Tapi kalau korban berbeda. Jadi dari hukumnya dulu, hukum korban itu apa? Sunnah, wajib, atau nah, jadi di sini hanya satu imam yang mengatakan wajib, bahwa kewajiban ini karena berdasarkan dengan surat tadi ya, Al-Qasar. Berapa? Inna a'tayna al-Kautsar ya. Ayat 2, Inna a'tayna al-Kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli ini adalah kalimatnya amar. Jadi al-amru tadullu ila wujub. Bahwa kalau ada kalimat yang menunjukkan perintah berarti menunjukkan wajib. Ini kaidah itu seperti itu. Maka dengan kalimat ini orang atau ulama mengatakan bahwa korban ini wajib bagi yang mampu. Yang kedua dalil Rasulullah bahwa man bajada sa'atan li ayyuhya falam yudahi fala yaqraban musalla. Barang siapa yang sudah punya kesempatan, punya kemampuan untuk berkorban, akan tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku, kata Rasul. Ini berarti menunjukkan apa? Ancaman seolah-olah wis mana hari kono orang berkorban aja, orang-orang mana aja,
ngaku mati aku. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dengan ancaman seperti ini berarti menunjukkan bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Itu hanya satu dari ulama Abu Hanifah ya. Tapi yang lain, Malikiyah, Syafi'iyah itu mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah mu'akkadah. Jadi sunnah yang dianjurkan, yang dikuatkan. Nah, maka ya karena hukumnya ini sunnah, pentasyarufannya pun berbeda dengan ibadah wajib seperti zakat. Nah, baik zakat fitrah maupun zakat mal, zakat fitrah atau zakat fitri ya. Jadi kalau zakat fitri itu hanya kepada fakir miskin. Atau kalau zakat mal berarti aja 8 orang. Nah, untuk korban ini pentasyarufannya bebas, boleh orang fakir miskin utamanya. Nah, kemudian orang yang dekat ya, boleh tangganya, saudaranya, bahkan orang kaya boleh, atau bahkan yang korban sendiri boleh makanya, atau boleh diberikan kepada orang non muslim, dalam hal ini kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, boleh silakan. Nah, itu sebagai ibadah sosial ya. Jadi saling berbagi di dalam Islam itu dianjurkan. Karena ada dalam hadis itu ketika Rasulullah itu berkorban itu senantiasa berikan kepada tangganya yang Yahudi, atau kalau masak dan sebagainya, sering bersedekah kepada non muslim. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu kafir yang kafir harbi. Kafir harbi itu kafir yang memusuhi Islam, itu boleh ya. Ini jadi seperti itu boleh ya. Korban itu dagingnya diberikan kepada yang lain. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana orang yang sudah meninggal terus apakah namanya itu ketika mau meninggal ingin berkorban tapi belum sempat korban, sudah meninggal, apakah wajib hukumnya untuk berkorban untuk yang sudah meninggal? Ini dalam tanya jawab agama ya, ada penjelasan di situ, dan jawabannya adalah ada dua. Pertama, kalau orang itu ketika hidup memang ingin berkorban tapi sifatnya adalah nadar, jadi ingin tapi nadar, maka itu wajib. Nah, dan itu contohnya banyak. Ini saya kalau nggak kerja, nanti saya kalau sudah dapat kerja saya akan korban ya, namanya. Nah, ini wajib, maka ketika dia itu sudah dapat pekerjaan, dia wajib berkorban ya. Namanya dia itu dapat pekerjaan terus belum berkorban, terus tinggal ya, berarti dia harus menunaikannya untuk bisa meninggal. Atau wasiat itu baca orang sudah mau meninggal, orang tua punya harta, ketika meninggal wasiat, ini nanti anak-anakku kalau saya meninggal saya korban ya, jadi hartanya saya untuk korban atau untuk korban. Akhirnya namanya wasiat. Ini boleh dilaksanakan atau wajib dilaksanakan dengan catatan tidak lebih dari 1/3 hartanya. Berarti harta wasiatkan korban. Lebih nanti. Kalau saya dinaikkan. Tuh. Nah, kalau umpamanya hanya sekedar niat yang pengen korban, itu kalau orang mampu ya, nah, jadi sekedar niat pengen korban, kemudian meninggal, bagaimana ini? Apakah harus nyaur korban untuk yang seperti ini, orang tua yang seperti ini? Maka jawabannya adalah tidak usah, karena itu hanya niat saja. Dan bagi orang yang niat baik, tentunya oleh Allah kemudian diberi pahala. Catatan pahala walaupun harus niat. Nah, itu jadi jawabannya seperti itu ya. Nah, bagaimanakah umpamanya ada orang yang meniatkan korban karena dirinya mungkin sudah sering berkorban, pengen korban perempuan si masyarakat, boleh apa enggak ya? Nah, dalam hal ini para ulama yang kebanyakan memperbolehkan ya, itu karena dikiaskan dengan ibadah haji, sedekah, zakat dan sebagainya. Tapi kalau dalam
Muhammadiyah itu tidak ada penjelasan seperti itu. Hanya menjelaskan bahwa amal soleh yang dikerjakan oleh anaknya insya Allah akan sampai juga kepada orang tua. Artinya pahalanya juga orang tua akan mendapatkan. Tentang hukum korban bagi orang yang meninggal. Berikutnya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau korban itu dapat hutang? Boleh apa enggak? Di sini dijawab bahwa hutang itu sesuatu yang apa? Ya, punya kewajibannya. Tapi kalau memang dia itu tidak bisa korban kalau tidak hutang, ya, boleh, ya, boleh. Yang namanya hukum boleh itu boleh. Hanya saja utamanya ya yang tidak utang. Ya. Cuman ini kan amal musim biasanya orang bisa tuku. Ya, apa ya utang, korban juga utang, ya monggo silakan. Ya, dalam Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi utamanya yang harus jamaah. Tapi kalau nggak mampu ya boleh. Termasuk korban arisan sebetulnya utang ya. Nah giliran ini A dulu B. Jadi kan ketika A mendapat arisan berarti utang kepada 10 orang. Terusnya ini permasalahan sekitar kurban. Nah, kurban ini juga merupakan ujian, ya. Adanya ujian bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat apa itu tidak akan membiarkan kepada orang yang sudah mengatakan saya beriman kemudian oleh Allah dibiarkan tanpa diuji. Jadi ketika sudah menyatakan bahwa dia beriman pasti ada ujian yang harus karena yang namanya surga itu tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi hufatul jannah bil makari wa hufatul bil syahwat. Itu dalam hadis kalau nggak salah itu seperti itu. Bahwa yang namanya surga itu ya diliputi dengan apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh manusia kebanyakan. Nah, apa itu sebaliknya yang namanya neraka itu adalah sesuatu yang diliputi oleh syahwat. Nah, maka ini sebagai ujian, ya. Jangankan apa itu orang beriman yang mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak tidak diuji. Jadi semakin tinggi seorang imannya, ya maka semakin berat dan semakin tinggi pula ujiannya. Yang akan memberikan ini sedikit cerita apa ya? Cerita Julebib, pernah mendengar atau enggak? Julebib ya. Itu sebetulnya bukan nama asli, tapi nama aslinya dulu apa siapa itu? Hanya nama julukannya. Jadi kayak namanya ada orang yang jelek terus dijuluki apa ya? Ya seperti itu. Julebib itu julukan orang yang kecil, bungkuk, ya, hitam, atau wajahnya apa itu sangar itu berarti bukan fakir, bukan miskin, fakir berarti kan menunjukkan orang yang sangat apa ya secara duniawi, secara fisik itu tidak ada ya bisa dikalap lah namanya orang apa sih bisa dikalap wis fakir ya orang-orang. Tapi ternyata dalam hal ini Allah itu tidak melihat fisik ataupun harta seorang. Dalam hadis dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Hadis Rasul ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan melihat rupa dan harta manusia. Tapi yang dilihat adalah hati dan amal. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, maka Julebib ini ceritanya adalah orang yang tidak pernah tinggalan dalam perjuangan bersama Allah. Dia itu selalu di depan ketika sholat jamaah dan selalu di depan ketika jihad. Nah, jadi
Akan tapi karena dia itu sebelumnya kan belum tadinya belum Islam ya, oleh hidayah Allah menjadikan Islam. Nah, dia itu di samping rupanya jelek, ya, fakir, juga tidak punya nasab. Jadi di orang Arab itu ketika tidak punya nasab itu ya orang yang tidak ada harganya lah. Sampai-sampai ada tokoh apa itu Ansor yang mengatakan, jadi awas nanti kalau masuk ke rumah saya atau rumahnya kalian cuci saja. Pokoknya inilah ya. Saking nakeh ya kita berdua tapi tidak seperti Rasulullah, berbeda ya. Ceritanya ya, satu saat Rasulullah menyambangi dia dan mengatakan, "Wahai Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah?" Ya, kira-kira ingin. Ya Rasulullah, apa sih belum kalau nyong ya? Makanya mungkin lah belum kalau nyong. Tapi dia tidak menyesali dengan nasibnya ya, dia dengan santai menjawab apa yang menjadi pertanyaan Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullahnya, "Wahai Julaibib, tidakkah kamu ingin menikah?" Nah, ya sebetulnya pengen, cuman dengan mana ya Rasulullah ya? Orang mungkin ada sing belum barunya. Sudah, sini ikut dengan saya, kata Rasul. Datang ke salah seorang tokoh Ansor saat itu. Nah, tokoh kan berarti orang terhormat ya. Kaya. Ansor. Bukan Ansor sekarang bukan ya. Dan punya putri yang sangat cantik saat itu juga. Datang ya ke sana. Saya cerita, "Assalamualaikum, saya akan menikahkan putri bapak ya. Saya minta putri bapak akan saya nikahkan." Ketika saat itu yang artinya orang asal itu ya akan dinikah dengan Rasul ya. Betapa bahagianya ya, orang yang mendapat Rasulullah. Tersanjung ya, tapi kata Rasulullah, "Tapi bukan untuk saya." Baru kecewa loh, ternyata bukan. Seorang Ansar itu tanya, "Siapa Rasulullah?" "Ini untuk Julaibib." Wah, kaget ya. Apakah ya, aduh gimana nih Rasulullah ya, apa nggak ada orang lain ya? Masa dinikahkan dengan Julaibib ya, sudah terkenal yang Julaibib itu orang yang tidak dianggap orang lah ya. Aduh gimana ya Rasulullah, coba nanti saya bilang dulu sama ibu, boleh apa enggak ya? Ibunya sama, tambah parah lagi ya. Aduh Julaibib gimana ini ya Rasulullah. Tapi ternyata anak putrinya itu dengar ternyata dari belakang ya, apa atau apa ibu, ada siapa ini kok ada. Nah, ceritanya mau menikahkan kamu. Nah, mengapa tidak diterima saja? Iya, tapi cuma masalahnya apa? Kamu akan nikah dengan ini Julaibib. Tapi yang perintah Rasulullah kan? Iya sih, cuma kamu mau? Kata putrinya, ya ceritanya putrinya itu yang solehah. Kalau yang memerintahkan Allah dan Rasulnya tidak ada kata tidak, harus sami'na wa ta'na. Rupanya dia itu sudah mantap ya. Okay. Jadi tidak dilihat Julaibibnya, tapi dilihatnya adalah ini perintah Rasul, sami'na wa ta'na. Dia sudah meyakini ya, ayat-ayat Al-Quran. Ada yang juga mengatakan apa itu, maka mu'minin wala mu'minatin ya qadallahu wa rasulahu ayyaku amran ayyaku lahum khiyaratu min amrihim wa may yasillahi wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jadi tidaklah pantas orang beriman itu ketika sudah Allah dan Rasulnya menghukumi atau menentukan atau memerintahkan kemudian memilih ya, tidak pantas. Nah, pada siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana menolak dengan perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ayat berikutnya, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al. Kalau saya taat kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya, itu artinya. Nah, makanya dia itu mantap dengan ayat ini ya,
dah nikahkan saya, kata putrinya dengan Zulekif. Orang tuanya gimana? Gak bisa apa-apa, cuma aduh udah ketik-ketik tak. Sudah ya, memang kita singkatnya persiapan pernikahan ya. Sudah, Zulekif mau menikah, silakan persiapkan. Rasulullah kita Zulekif. Orang fakir gimana? Mau punya apa? Ya, mau punya apa ya Rasulullah? Biasa turunin masjid, ya, pakai lusuh nanti pakai makan dari perabotan, mau menikah perabotan berduit ya. Sudah, hanya Rasulullah mengumpulkan para sahabat ini, teman kamu akan nikah batu, nah, batu semuanya, jatah kumpul, mau menikah. Nah, ketika belum menikah, paginya ada berita. Orang Islam mendapat ancaman akan diserang oleh kaum kufar. Semua orang sudah belok ya, perhatiannya ke orang kafir semuanya. Gimana ini persiapannya ini? Wah, semua akhirnya sibuk untuk menghadapi serangan kafir. Wah, Zulekif sih menikah dengan dia. Wah, sahabat kancane Zulekif nikah baru ya. Rasa mikir perang-perang komani ya. Kan di sini cobaan ini ya. Coba ini kira-kira kalau mau saya dengan panjenengan ya. Panikah ya, ada wong ayu, ya, pejabat, anak pejabat, nasabnya bagus. Kalau perang ya, dia mesti jadi kau ya. Tapi tidak seorang Zulekif ya. Begitu ada kabar bahwa Islam mau diserang oleh orang kafir, persiapan sudah lengkap mau nikah ini sudah jadi ya, dibelikan. Nah, ini uangnya ini saya akan belikan perlengkapan senjata untuk perang. Akhirnya ya tidak jadi untuk persiapan untuk pernikahan, tapi dibelikan senjata untuk berangkat perang. Nah, cita-cita ikut perang dan di situ gugurlah Zulekif. Ketika perang usai, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, adakah kamu yang kehilangan sahabatnya? Kata sahabat, enggak ada Rasulullah. Sampai 3 kali. Adakah kamu yang kehilangan sahabatmu? Kamu kehilangan sahabatmu apa enggak? Enggak Rasulullah. Rakaton memang ngomong ya, rakaton bukan dianggap orang. Nah, saya kehilangan Zulekif. Oh iya Zulekif ya baru. Iya Zulekif rakaton itu kayak cari Zulekif. Akhirnya dicari ternyata sudah tergeletak gugur dalam perang dengan ya, bersibah darah dan beberapa luka di tubuhnya. Dan sekitar Zulekif itu ada orang yang meninggal, musuh Islam yang meninggal 7. Jadi dikeroyok 7 ya, tapi musuhnya 7 sudah meninggal. Nah, akhirnya oleh Rasulullah dikafani karena sudah kaitan dan cuma dikafani di sana. Kata Rasulullah, Zulekif adalah bagianku dan aku adalah bagian Zulekif. Artinya sudah ya, satu saudara betul-betul. Saya merasa kehilangan Zulekif. Nah, kemudian malamnya Rasulullah diberi kabar bahwa Zulekif saat sekarang sedang menjadi rebutan para bidadari. Belayu maling ya. Ya, belayu maling. Jadi di sini kan tidak ada yang dirugikan ya, karena ketaatan kepada Rasulullah tidak ada yang dirugikan. Tapi yang mau menikah, ya, kalau seandainya sungguh-sungguh menikah mungkin akan jadi ya cemoohan orang lain. Tapi inilah jalan Allah ternyata menghargai seperti Allah. Nah, jadi ini ujian. Jadi yang namanya ujian itu pasti ada. Zulekif yang tadinya ya setia dengan Rasulullah diuji, waduh, kan pilih 3 ya, tadi kan apa Pak? Nah, walaupun ya ini sebagai ibrah kepada kita bahwa tidak seorang pun yang sudah menyatakan iman kepada Allah kemudian oleh Allah dibiarkan begitu saja. Pasti ada ujian-ujian yang akan menyertainya. Makanya insya Allah kalau kita itu dekat dengan Allah, salah satunya melalui ya syariat yang Allah
berikan seperti korban. Kurban ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Harapannya ketika kita itu diuji dengan harta yang cukup, kemudian untuk korban, infak. Nah, insya Allah kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Sehingga Allah akan membantu setiap ada masalah yang sedang dihadapi oleh kita. Nah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah dari perjuangan. Ya, jadi kalau kita melihat dari secara kurban itu, ya, itu berasal dari Nabi Ibrahim yang juga merupakan cerita yang sangat heroik apa-apa. Jadi tidak ada itu cerita yang sangat berat yang dibebankan kepada Nabi Ibrahim, harus mengorbankan anaknya. Jadi kalau korban harta biasa korban, tapi mengorbankan anak yang satu-satunya dicintai kan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan hanya Ibrahim yang bisa melaksanakan dengan baik. Kemudian oleh Allah diputus dengan seekor kibas yang tidak jadi. Nah itu ya, saya korban yang mudah-mudahan ya, walaupun dalam maklumat itu ini gimana kita menyikapinya ya. Jadi dalam maklumat itu kan yang kemarin dibahas oleh Pak Jazuli ya. Jadi sikap kita sebagai orang Muhammadiyah gimana ini? Nah ini poin yang kedua ketika Saudara itu menyampaikan ibadah kurban dalam kondisi COVID. Jadi pandemi COVID menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum du'afa. Karena itu sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan sedekah, lupa uang kepada ya daripada menyembelih hewan kurban. Jadi ini kemarin disalih oleh jadi Jazuli ya, mengapa harus ada poin itu ya. Tapi kita sebagai ya umat yang berada di dalam satu organisasi memangnya ya harus mensikapinya dengan bijak. Artinya begini. Jadi poin kedua ini kalau menurut saya itu bisa ya, terjadi dalam kondisi darurat. Artinya ketika memang betul-betul di situ orang yang memang butuh makan, namanya nggak ada makan yang lain, ya diberikan makan. Ibaratnya seperti ini. Ya, ad-darurat itu tubihul mahdurat, yang mengatur itu bisa memperbolehkan. Berarti orang makanya dalam kondisi korban ini ada orang yang tidak makan daging ya. Jadi nggak makan daging pak, boleh daging timen. Sementara jadi kalau ini didol, ya. Karena artinya jangan didol, jangan apa itu ya. Nah, gimana pak? Ya karena memang nggak makan daging ya silakan boleh didol kan seperti itu. Ini darurat ya. Yang didol itu kan khususnya sahibul kurban ya. Masuk itu PDM yang minta kulit kan dalam hadisnya nggak boleh didol pak. Ya betul, itu kalau sahibul kurban, yang kurban kan dalam kulitnya mana tak dalam kulitnya tak didol kan bocah aneh isi mana oleh ya. Tapi kalau memang mau disumbangkan ke PDM atau ke musola atau ke masjid, asal di situ dalam tanya jawab agama itu jawabannya sesuai dengan kesepakatan panitia mana ya di maslahat. Jadi sekiranya umpamanya musolanya ya besar, masyarakatnya besar, ya cuman si korban sacuin, ya kulitnya dijual tapi kok ditukar daging di bagaimana? Yang mana masyarakat sacuin, si korban akeh, ya kan kulitnya akeh pimpin kenangan, panitianya sacuin toh, ya wis mana di tidak menangani siapa. Jadi mau demi kemaslahatan agama seperti itu. Ya. Jadi menurut saya itu poin kedua ini dalam kondisi tertentu boleh. Ya. Walaupun memang dalam syariat itu
ibadah saat itu yang paling utama ini ya berkorban. Jadi umpamanya ada orang yang saat itu mengeluarkan uang yang senilai dengan nilai korban, ya, bahkan umpamanya lebih, ya, nilai korban urutannya berapa urutan korban? 1 juta ya. Ada orang saya 5 juta tapi tidak di buat korban, tapi langsung dibagi sembako umpamanya. Kata Allah dalam hal itu ya lebih baik saat itu amal ibadah adalah korban. Ya, walaupun nilainya lebih besar dari korban, kalau dilaksanakan di korban itu masih utama korban. Itulah makanya ya kemarin kalau kita sih yang namanya ngaji kaji, kemudian juga manusia kadang-kadang biru ya boleh juga sih. Makanya kan ketika kita menyikapi ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri minkum, ini memang seperti itu. Jadi kalau kepada Allah dan Rasulnya itu kalimatnya tegas, ati Allah, ati Rasul. Tapi ketika taatlah kepada pemimpin atau apa itu ya pemimpinmu, tidak di awali dengan atiu. Berarti boleh, ya, boleh kita itu tidak taat di saat umpamanya memang ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka taat kepada pemimpin ini kita dua sikap. Ketika pemimpin itu memerintahkan sesuatu yang selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita taati. Jadi ketika perintah pemimpin itu bertentangan dengan syariat Allah dan Rasul, maka kita harus menolak. Maka jumhur ulama, kebanyakan ulama itu ketika menafsiri ulil amri itu dua, bisa diartikan pemerintah, bisa diartikan ulama. Nah di Indonesia itu kan berarti dua-duanya boleh, dua-duanya benar. Jadi ketika kita dalam hal urusan kenegaraan berarti kita taat pada pemerintah, dalam hal ini urusan keduniaan. Tapi kalau masalah agama berarti kita harus dalam hal ini adalah ulama. Ulama kita berarti ya saji kalau tidak di dalam organisasi kita. Itu jadi intinya semua ulama menafsirkan ulil amri itu dalam dua hal ya, dalam urusan umum dan urusan agama. Urusan umum ya pemerintah, urusan agama ya bisa orang yang punya otoritas menguasai masalah tertentu itu sebagai ulil amri. Nah demikian yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini sebagai pelajaran bagi kita dan kita mohon kepada Allah dan kita senantiasa menjadi orang yang istiqomah di dalam beramal ibadah sehingga kita akan berjumpa dengan Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.